Yes, 1 minggu yang lalu kita bertemu dengan beliau ini di Sidoarjo, Roadshow di area Krian, Pasuruan, sampai ke Aranganjuk. Hari ini kita berada di area Malang dengan beliau lagi nih, sebuah kehormatan nih, di driverin langsung sama Pak Fatori. Langsung berangkat beliau dari Sidoarjo menuju ke Malang, dan insya Allah hari ini kita akan merapat untuk bertemu dengan Romo Yai. Sukses Singa Putih Malang gitu ya. Kemudian nanti kita merapat di Al-Izza, mengisi segmen dari pagi sampai malam hari. Besok kita merapat kembali ke Jakarta. Terus menurut Anda Pak tadi ngomong dong? Ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Gitu ya. Siap. Terima kasih. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Yang Ustadz hormati, Ustadz Happy Chandra, para asatid Al-Izzah Leadership School, dan santri-santri yang Ustadz banggakan. Pada malam ini kita kedatangan tamu spesial. Siapakah beliau? Apa peran beliau? Apa karya-karya beliau? Nanti akan kita dengarkan bersama, akan kita simak bersama, akan kita saksikan bersama. Maka semuanya sama-sama mendengarkan, sama-sama memperhatikan, karena kalian akan dapat pelajaran penting pada malam hari ini. Semuanya siap? Siap. Oke, karena semuanya sudah siap, mari kita mulai dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Karena waktu yang sangat singkat, langsung saja Ustadz persilakan kepada Ustadz Happy untuk bisa memberikan motivasi kepada seluruh santri baru Al-Izzah Leadership School. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah jalla jalaluhu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Nusalli wa nusallimu 'ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa ahwalukum? Ahibati fillah. Salam kasih untuk keluarga besar Al-Izzah Putra dan juga para asatidz yang terhormat yang selalu terus berkiprah demi generasi hebat ini. Saudara yang terhormat yang selalu baik kami. Beberapa waktu lalu, 1 jam yang lalu, kami merapat bersama beberapa santriwati putri di sana yang baru dan yang lama. Mereka kurang lebih 1 jam. Dan mereka baru mengikuti acara. Dan kami yakin calon-calon leader yang hadir hari ini di depan saya ini, you akan terlahir menjadi seorang leader, bukan hanya leader untuk negeri ini, tapi dunia merindukan roh antum hari ini. Takbir. Boleh tepuk tangan, Nggak apa-apa. Oke, baik. Anak akan memulai. Gambar yang saya munculkan di samping kiri saya adalah bahwa 1 tahun yang lalu kami merapat di tempat ini bersama santri-santri lama yang hari ini mungkin nanti akan ikut insiden di jam 20.00. Kami melihat atmosfer mereka luar biasa, mereka semangat tahun yang lalu di bulan Oktober tanggal 18. Hari ini satu alat yang saya bawa hari ini akan didirikan ke Kementerian Informasi Komunikasi. Saya mau fokus di bawah, waktu kita sangat sempit sampai jam 19.00 ya. Ya. 19.00 ya? Ya. Iya. Sampai 19.00 dan kita akan standby. Saya minta dalam hitungan 5 mundur ya Kak ya,
Kita akan mengirimkan ke Kementerian Informasi dan Komunikasi dari dengan 5 modul. Antum hitung sama-sama. Kita coba hitung sama-sama. 5. Sekarang antum angkat power vokal antum semuanya. Angkat tangan kanannya. Wahid, isnani, salasa. Mulai. Pastinya tanpa suara, people. Calon leader yang hebat munculkan no voice, tanpa suara. Siap ya? Bismillah. Getarkan Nusantara dengan takbir calon leader yang berkarakter hari ini. Takbir. Takbir. Cukup kan? Turunkan kembali tangannya dan tanpa suara. Oke, bismillah. Kita mulai segmen pertama hari ini. Operator sudah standby di Jakarta, Manado, Surabaya, dan suara you, my people here, akan didengarkan oleh jutaan orang hari ini, kurang lebih 30 menit ke depan di waktu yang singkat, dan nanti akan kita lanjutkan di segmen kedua bersama santri-santri lamanya. Dan kita mulai, you focus my people, angkat tangan kanan dengan kolamnya sekarang, mulai. Dengan kolamnya, angkat kolamnya. Angkat kolamnya. Angkat tangan kiri dengan kurosahnya. Akan nampak di sini mana yang tak bawa kolam dan mana yang tak bawa kurosah. Good. Siap ya? Good. Ketika ada pertanyaan muncul di sini, ada tulisan are you ready? Maka jawabannya adalah yes sir. Turunkan kembali tangannya. Ketika Anda bilang are you ready? Jawabannya adalah yes sir. Amazing. I like it. Kita mulai. Kita mulai segmen pertama. Are you ready? Yes, sir. Antum mengatakan yes, sir, itu powerful. Menunjukkan bahwa antum adalah sang leader yang hebat yang ketika bicara menggunakan dua senjata. Yang pertama adalah smile face and smile voice. You bicara sambil tersenyum dan tegas, di situ menunjukkan you ceria di situ, people. Jangan sampai you mengatakan yes, sir-nya tidak ada smiling sama sekali. Saya tahu, yuk sekarang lagi berpikir, Pak Happy, saya maunya sebenarnya hari ini saya di rumah, Pak. Ya kan? Otak Anda sekarang lagi berpikir, Pak, sebenarnya ini liburan hari ini. Ya kan? Sekarang Anda berpikir, Pak Happy tahu dari mana? Karakter seorang santri akan nampak di 5 menit pertama kami bicara. Dari mana kami merasakan itu? Dari cara duduk dan sorotan matanya. Antum sudah mulai banyak yang berubah duduknya hari ini. Pasti antum berpikir, ya Allah jangan sampai salah duduk saya hari ini ya. Oke, kita mulai. Jangan sampai salah, people. Are you ready? Yes, sir. Cukup kah? You voice-nya sudah di keep hampir 80% di sini. Anda lihat tulisan yang muncul di berikutnya. Setiap karakter santri baru itu beda-beda. Ada santri baru yang mereka duduk manis di depan acara kami dan mereka tatapannya ke depan, tapi otaknya kemana-mana. Ada santri baru yang you fokus ke depan, tapi you berpikir, Pak Happy, sebenarnya saya itu nggak niat-niat banget jadi santri. Pak Happy, saya itu dipaksa Pak datang ke sini. Pak Happy, saya itu belum kafah masuk ke pondok ini. Maka ya hilangkan energi negatif itu, people. Sekarang you harus kafah di 30 menit ke depan. Siap? Dengan cara apa? Karakter keunikan antum itu harus sama dengan karakter anak-anak Universitas Indonesia ketika mereka datang ke area kami. Ngapain mereka di situ? Mereka mencari karakter mereka masing-masing hanya dengan mengangkat kedua tangannya dan mereka powerful di situ, people. Saya akan standby di sini dan tatapan you semuanya merapat ke sini, my people. Jangan sampai gagal di segmen ini. Kita mulai ya, jangan sampai gagal ya. Yang mengangkat kedua tangan hari ini, dia menunjukkan santri yang semangat. Yang mengangkat kedua tangan hari ini, dia menunjukkan santri yang semangat. Dia ceria, Pak Happy, saya adalah seorang leader, seorang pemimpin yang semangat, Pak Happy. Pak Happy, apapun wujudnya, saya siap menerjang apapun, Pak Happy. Saya tidak akan mengeluh. Saya akan buktikan depan orang tua saya kalau saya adalah orang yang mandiri dan saya siap berjuang. Pak Happy, saya siap untuk dibanggakan oleh orang tua. Dia semangat, dia cerdas, dia ceria, dan dia terampil. Kita buktikan hari ini. You tanpa datang ke kampus Universitas Indonesia hanya untuk belajar kursus ini kah? Hanya untuk mengetahui karakter saya sebagai mahasiswa baru di mana?
Mereka datang berbondong-bondong harus berbayar 750.000 per 15 menit hanya untuk menentukan di mana karakter saya. Cukup Al-Izzah, calon leader hebat, buktikan di sini my people. Oke, kita mulai. Silakan tim multimedia diambil gambarnya. Ini view yang sangat menarik yang kita ambil dari depan. Ketika saya mengangkat kedua tangan dan you juga mengangkat kedua tangan, menunjukkan, Pak Happy, saya orang yang semangat. Filosofi mengangkat kedua tangan, saya orang yang cerdas. Saya orang yang sehat, saya orang terampil, saya orang ceria. Buktikan hari ini people. Ketika yang mengangkat kedua tangannya sebelah-sebelah, berarti dia kecerdasannya sebelah-sebelah. Yang mengangkat kedua tangannya setengah-setengah berarti kesehatannya setengah-setengah, people. Yang mengangkat kedua tangannya kadang ada yang di atas, kadang ada di bawah, berarti keterampilannya kadang di atas, kadang di bawah. Anda mengangkat kedua tangan betul-betul powerful hari ini, kadang nggak mau dikatakan tidak percaya diri hari ini. Betul, kita mulai, people. Ketika saya bilang buka, tangan you tetap terbuka. Tapi ketika saya bilang tutup, tangan antum langsung tutup. Tidak ada perbedaan, mau SMP, mau SMA, grade 7, grade 10, mulai sekarang, buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Udah mulai. Antum udah mulai. Buka. Tutup. Tutup. Buka. Anda benar-benar fokus dan takut gagal di segmen ini. Sampai urusan rumah pun Anda akan lupa karena Anda takut gagal di sini ya. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. 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 Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Yang gagal nanti maju ke depan. Kalau udah kayak gini, antum pasti banyak yang berpikir, ya Allah, jangan sampai gagal saya hari ini, ya kan? Mulai kah? Kelas 7, kelas 10, buka. Tutup, tutup, buka. Tutup, buka, tutup. Kepalkan tangannya dan posisikan tangannya mau tepuk tangan hari ini. Tanpa suara. Posisikan tangannya mau tepuk tangan tanpa suara. Tanpa hipnotis ini people. You hanya mengumpulkan tangannya seperti ini tanpa suara. Siap ya? Kita mulai. You lihat ada tulisan yang muncul di zona sana. Ada tulisan applause hypnotic. Applause hypnotic itu artinya adalah bagaimana kita memberikan applause tepuk tangan. Dan you benar-benar fokus segmen ini. Kita mulai ya kak ya. You lihat. Di belakang sana ada 3.000 orang. Ya anak-anak Universitas Indonesia. Mereka datang hanya untuk belajar tepuk tangan. Materinya di belakangnya adalah bukan public speaking, bukan smart motivation, tapi applause hypnotic. Selama 8 jam mereka belajar tepuk tangan dari pagi sampai sore. You bisa bayangkan manusia hari itu, khawatirnya mereka keluar dari aula masih tepuk tangan di situ. Kita coba ya kak ya. Siap. Jangan sampai gagal di segmen ini people. Posisikan tangannya mau tepuk tangan. Kita mulai dari sekarang. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan Anda 1 kali. Selamat pagi. Good, amazing. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat pagi. Udah ada yang mulai. Anda banyak yang matanya ke depan, tapi otaknya kejemuran. Selamat pagi. Amazing. Selamat siang. Amazing. Selamat pagi. Ini yang sering gagal. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubra besar-besaran. Santri baru kita coba hari ini. Nanti jam 8 malam kita gabung dengan santri lama. Standby. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Saya ulangi. Ketika saya mengatakan selamat malam, no applause, tak ada tepuk tangan. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Pasti kalian lagi menunggu malamnya, betul? Antum, bro, kalau antum lihat dari depan, itu mata semua melotot ke depan. Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah. Anda sudah mulai cair hari ini ya. Tadinya tegangnya minta ampun, sekarang mulai fokus. Selamat pagi. Yang gagal maju ke depan. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Anda tahu orang Mesir mengatakan al-jawabul jama'iyah dulu ala sihah. Kalau tepuk tangannya bareng-bareng, udah pasti benar. Coba putra dulu yang kanan saya kanan.
Biasa aja ngelihatnya bro. Sama aja nih kayak Putri. Siap ya, jangan sampai gagal. Stand by. Selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang. Coba sekarang yang sini. Sinergi dulu sebelum ke materi. Selamat pagi, selamat siang. Atau bingung kan? Selamat siang. Satu hal yang harus fokus. Kelas 7 angkat tangan. Amazing. Kelas 10 angkat tangan. Selamat pagi, selamat malam. Wah. Udah mulai. Gara-gara kelas 7 angkat tangan, kelas 10 angkat tangan, otak Anda langsung buyar di situ. Anda langsung berpikir, saya kelas 7 atau kelas 10 ya, gitu kan? Anda sampai bingung Anda kelas berapa. Good. Fokus kembali. Fokuskan. Saya minta di 30 menit ke depan sebelum azan Isya dikumandangkan, yuk fokus. Yuk pasti sekarang berpikir, ini Pak Utep nih bawa siapa ke sini? Ini orang dari mana dan makhluk ini datang dari mana? Pasti yuk lagi berpikir, ya Allah ini siapa, tiba-tiba kita disuruh teriak-teriak dan tepuk tangan. Ismi Happy Chandra. Ana terlahir dari Tasikmalaya, kemudian Ana tinggal di Bogor, dan sekarang Ana merapat berkiprah sebagai MC Istana Negara dan juga TV voice over. Banyak yang bertanya, Pak, kok namanya Happy, Pak? Kenapa nama saya Happy? Karena dulu saya waktu lahir tidak menangis. Jadi pas Ana berojo langsung tertawa kawan di situ. Terus gue dikasih nama Happy. Ngomong depan cowok mah kayak gini nih. And then satu hal lagi, pasti you bertanya, Pak Happy, saya tanya lagi Pak. Bapak nih ngomong seperti ini sejak kapan? Saya mau tahu Pak Chandra. Saya akan kiprahkan. Maafkan buku tulisnya. Anak baru di sini harus tahu. Saya nggak sampaikan di Putri, tapi saya sampaikan di you my people. You di antara yang duduk hari ini, banyak di antara Anda yang otak kanannya itu tidak begitu powerful, tapi otak kirinya yang kuat. Orang yang otak kirinya kuat, persis seperti saya 30 tahun yang lalu. Pasti you bertanya, Pak Happy, sejak kapan Pak Happy ngomong kayak gini? Saya akan jawab depan you my people. Saya pernah belajar di pesantren, tapi sebelum menuju ke pesantren, saya pernah belajar di bangku sekolah SD, dan karakter saya waktu itu adalah karakter yang pasif, jarang ngomong, kalau nggak dipukul nggak ngomong. Kalau duduk di kelas pasti paling belakang terhalang oleh semua kepala. Ada gak di antara you yang seperti itu? Akhirnya apa yang terjadi? Bapak saya mengatakan, Chandra, nanti malam ada acara kreasi seni. Kalau bisa kamu jadi MC-nya, kamu jadi pembawa acaranya. Saya langsung mundur. Saya katakan kepada Bapak, Pak, daripada acara hancur, lebih baik Bapak kasih ke yang lain. Pernah gak? You disuruh sama Ustadz, sama Riayah, sama pengasuhan, tiba-tiba you suruh tampil ke depan, padahal kita nggak siap apa-apa. Akhirnya apa yang terjadi, people? Itu panggung kecil banget di Tasikmalaya, hanya terbuat dari kayu dan bambu, ukurannya hanya 1 meter. Anda disuruh maju ke depan, didorong oleh Bapak hari itu. Allahu Akbar. Untuk menyambut kepala desa, susahnya minta ampun. Anda pegang itu kertas yang dikasih sama Bapak 15 lembar bolak-balik. You bisa bayangkan, dikasih MC, tulisannya 15 lembar bolak-balik. Stres lah anak lihatnya. Akhirnya apa yang terjadi? Anak pegang itu mikrofon, dan sebelum anak bicara, seluruh masyarakat di desa saya, anak kelas 1 sampai kelas 6, mereka teriak mengusir saya dari atas panggung. Turun, MC-nya turun. You tahu gara-gara apa? Gara-gara saya salah megang mikrofon. Anak salah megang mikrofon, itu diusir dari atas panggung. Mereka teriak, turun. Itu Bapak menyelusup dari sekian kerumunan orang. Bapak langsung menuju ke depan panggung, dan Bapak mengatakan ini tanpa kata-kata, hanya dengan jempol. Bapak mengatakan, nah, ayo. Dalam hati saya, enak kali Bapakku ini. Enak kali kau suruh-suruh, kau angkat jempol, aku yang ngomong, aku yang malu. Anak nangis atas panggung. Akhirnya Bapak, ayo nak ngomong. Di situ saya mulai bicara. You tahu, pertama kali anak pegang itu mikrofon, anak ngomong dengan menggunakan voice dan tanpa anak pelajari, dan anak gak ikhlas jadi MC hari itu. Apa yang anak katakan? Hadirin, selanjutnya sambutan kepala desa silakan. Enak gak MC kayak gitu kan? Masyarakat di desa saya semakin yakin untuk mengusir saya dari atas panggung. Mereka teriak, turun, aku bilang turun, MC-nya turun. Anak turun ke belakang panggung. You tahu, kepala desanya itu orang Batak. Dia megang pundak anak sambil mengatakan, hai bocah cilik, gak enak kali kau panggil aku. Aku ini kepala desamu di sini, kan bisa kau katakan sambutan kepala desa.
Dengan segala hormat, kami persilakan. Kan bisa kau katakan itu gak enak kali kau panggil aku. Anak semakin nangis, brother. Anak nangis di belakang panggung. Anak pegang itu kertas 15 lembar bolak-balik, Kak. You tahu apa yang terjadi? Ketika anak pegang itu kertas 15 lembar bolak-balik, anak cari aina abi, di mana bapakku? Enak kali bapakku dia nyuruh dan anak ditinggal di situ. Antum tahu kemana bapak hari itu? Anak cari bapak anak sambil bawa kertas 15 lembar bolak-balik. Ternyata bapak saya lagi menikmati kopi panasnya di belakang panggung. Sakit hatiku, nah. Anak bilang ke bapak, Pak, ini gara-gara bapak. Bapak udah menzolimi anakmu hari ini. Saya diteriakin orang-orang, Pak. Saya diusir sama orang-orang, Pak. Dan saya dimarahin manusia itu, Pak. Saya tunjuk itu kepala desa. Mungkin you tertawa hari ini. Tertawa sama dengan tertawaan anak-anak SD waktu itu. Anak nangis di belakang panggung. Anak lempar itu kertas yang udah ditulis bapak sama ibu 15 lembar itu. Anak marah-marah kepada bapak saya, katakan, Pak, ini gara-gara bapak, Pak. Apakah bapak marah hari itu? Enggak. Bapak itu mengambil kertas itu perlahan. Ibu mengambil itu kertas, ibu bilang, nak, ibu ini tulis ini selama seminggu, nak. Ibu hanya pengen nanti kau tampil depan orang banyak. Ibu hanya mau nanti kau tampil jadi MC hebat. Suaramu dirindukan orang. Anak peluk ibu malam itu, nak. Anak yakin malam itu minal auqat al mustajabah. Di antara waktu yang mustajab. Anak tak terpikir akan menjadi santri seperti antum duduk manis hari ini. You tahu, you duduk hari ini. Itu membayangkan ke 20 tahun yang lalu ketika kami di pesantren. Dan Allah mengabulkan. Apa bisikan sang ibu malam itu? Ibu mengatakan sesuatu kepada kami. Nah, hari ini kau diusir oleh kepala desa. Hari ini kau diusir orang-orang. Tapi kau harus ingat, nak. Panggungmu bukan yang ini. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, kau bisa berada di atas karpet merah istana sekalipun. Kau bisa jadi MC di istana, kau bisa MC untuk presiden. Qadar Allah. Di mana saya belajar tentang hidup, ana belajar di tanah ini. Ana wahid bin ulufi haula'i talabah. Saya satu di antara ribuan santri ini. Saya juga pernah nyantri seperti you my people. Saya pernah nyantri seperti anta. Saya pernah duduk manis seperti you. Ketika kiai bicara, ketika ada ustadz bicara, anak duduk manis seperti kamu ini hari ini. Dan saat itu Anda merasakan atmosfer yang luar biasa di pesantren ini. Seperti antum di Al-Izhar ini, my people. Dan antum pasti bertanya, Pak Herbi, apa yang antum dapatkan setelah keluar dari pesantren? Anda tak mau santri baru hari ini, ada santri baru yang terlalu banyak mengeluh. Ketika orang tua datang, sambutlah dia dengan senyuman, bukan keluhan. Calon pemimpin yang hebat, dia tanpa mengeluh. La ta'wu, la tasya'um, tidak ada yang pesimis, tapi dia yakin. You harus yakin. You harus kuat kalau Allah itu tidak tuli dan tidak buta. Anda orang kampung. Antum teriak, PHP saya mah gak bakal sukses, saya mah orang kampung. Saya juga orang kampung. Desa saya itu gak ada di peta. Saking kampungnya di Google Map aja gak ada. Tapi saya yakin ya Allah, suatu saat daerah saya akan saya bawa kemana-mana. Dengan izin Allah. Di mana kiprah saya seperti sudah dikatakan tadi. Di mana kiprah anak setelah keluar dari istana, anak akan serkan saat lagi. Suaya. Ustaz, ada Nisa? Kita keep sebentar. Ada as-subut huna? Oke, nusoli Aisyah. Oh, nastamir badal Isya. Sampai jam 7. Oh, toh, kita tunggu azan dulu ya. Balas.
Oh gitu. Taib. Udah selesai azannya. Kalau gitu fokus kembali. Santri putra, dimanapun kami mengisi motivasi untuk santri baru, pasti di otaknya lagi berpikir, Pak Hepe, saya masih bingung nanti kalau saya nanti keluar dari Al-Izzah, saya mau jadi apa? Al-Izzah dari rahimnya akan mengeluarkan kader-kader insan yang bukan hanya dia profesional, tapi berkarakter. Apapun profesimu nanti. Cita-cita mau jadi apa? Coba, yuk cita-cita jadi apa? Pengusaha, entrepreneur. Yuk. Kok nggak punya cita-cita? Apa cita-cita? Luar biasa. Dari sepanjang seminar saya dari tahun 2008, baru hari ini saya menemukan ada yang cita-citanya berbahagia. Kita lihat saat dia lagi tertidur. Saya yakin tidurnya lagi berbahagia dia. Good. Apa cita-citamu? Kok masih malu-malu? Cita-citanya pengusaha. Kalau kamu nak, bismillah. Apa? Dokter. Ntar dulu. Dokter hewan apa dokter apa nih? Apapun dokternya. Good. Namamu siapa? Dari mana? Probolinggo. Masya Allah. People. Apapun cita-citamu nanti, bahagiakan orang tuamu seperti Ana memberikan percikan kebahagiaan kepada kedua orang tua Ana selepas Ana dari pesantren. Kemana Ana berkiprah? Kok bisa bocah cilik kelas 3 SD yang dulunya tak bisa ngomong apa-apa, yang dulu dimarahin kepala desa, tiba-tiba ada di tempat ini, you people. You pasti pernah mendengar saat 17 Agustus di istana, dan you pernah mendengar suara ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kibaran sang saka merah putih 75 tahun lamanya terus menyapa tanah persada Nusantara, bahkan jagat raya. Pernah dengar suara itu? Pasti antum langsung terbuka. Oh, ini makhluknya yang ngomong. Kak, you sekarang terbuka. Dalam 15 menit, you mind. Otakmu terbuka. Oh my God. Padahal ini orang. Di panggung kecil gak bisa ngomong, diteriakin orang. Tapi kalau Allah sudah menekan tombol on, la muhal, tak ada kata yang mustahil, people. Bismillah. Hari ini anak di sini. Suatu saat andaikan saya datang lagi ke Al-Izzah, bisakah sekian ratus orang, berapa Ustaz tadi? 600 yang santri baru. 240 orang ini, andaikan suatu saat anak kesini lagi, bisakah 240 orang ini you tetap bertahan di Samudra Al-Izzah ini sampai suatu saat you diwisuda dan you dibanggakan dipeluk oleh orang tua antum sambil mengatakan orang tua antum dengan kalimat yang indah, nah akhirnya kau diwisuda. Kayaknya baru kemarin kau masuk pesantren. Nah, ibu bangga kau indah. Seperti pelukan ibu Ana di karpet merah istana ini. Bismillah. Sekarang antum tak bisa berlakukan lagi. Pak Happy kok berani banget sih ngomong depan kita? Apa Pak Happy santri? Yes. Ana santri, Ustaz Utep santri, Ustaz Dodi santri. Kita sinergi sama-sama, people. Buktikan. Hari ini anak MC di istana. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Protokoler istana bisa jadi datang dari perutnya Al-Izzah dan antum-antum ini. Bisa jadi yang MC di istana nanti, you berdiri tegak di atas karpet merah istana, bukan anak lagi, you people. Bismillah. Bismillah. Bukankah itu kalimat yang disampaikan Mbah Tantowi Yahya dulu waktu di pesantren? 20 tahun yang lalu. Beliau mengatakan, hari ini saya MC di istana. Bisa jadi 20 tahun yang akan datang, you yang akan menjadi MC di istana. Dan terwujud. Bismillah.
Dan you bertanya lagi, Pak Happy, habis itu ngapain? Siapa yang mengira? Bocah cilik kelas 3 SD. Karena kita taat di alam pesantren sekian tahun lamanya. Anak 12 tahun nak di ma'had. 12 tahun sampai S1. Lama-lama anak beruban di pondok itu. Ternyata Allah menggerakkan. Ada produser. Dia bilang, Mas, suaramu cocok loh Mas jadi voice over. Voice over itu apa? Voice over itu pengisi suara. Voice over talent itu berkumpul di Hotel Kempinski, saya masih ingat. Mereka mengatakan, Mas, yang dari pesantren itu kan Mas? Iya Pak. Di pesantren diajarin yang Mas ya voice over. Padahal kita nggak tahu itu apa artinya voice over. Kita kan nggak ada pelajaran voice over di pondok. Apakah ada? Mada darsunal ana voice over? Gak ada kan? Anak nggak tahu itu ilmunya. Ternyata voice over itu adalah pengisi suara. Salah satunya di channel ini. You sebelum sholat isya dikumandangkan ya, sebelum silagi dengan santri lama. Pasti you pernah mendengar saat di rumah, you mendengar ada audio ini. Sesaat lagi, jangan Anda lewatkan kabar petang di TV One. Memang beda. TV One memang beda. Dan you bertanya lagi, anak tak sampaikan di putri, anak sampaikan di sini people. Karena anak bicara depan putra beda dengan putri. You pasti bertanya, Pak Happy, apa enaknya ngomong kayak gitu? Anak juga dulu berpikir kayak gitu, jauh-jauh dari Tasikmalaya ke Jakarta, hanya ngomong 4 detik. TV One memang beda. Habis itu balik lagi anak ke Tasikmalaya. Habis itu pasti you berpikir, Pak Happy, apa enaknya kerjaan kayak gitu? Anak juga gak tahu, kita di pondok udah biasa ngomong kayak gitu. Kok tiba-tiba finance-nya mengatakan, Mas Chandra, makasih ya udah jadi voice over di TV One. Sama-sama Mbak, ini honornya untuk Anda. Saya cepat ambil lah itu amplop. Anak lagi nganggur di situ. Anak buka di lobi musola TV One. Allahu Akbar. Ternyata hanya ngomong TV One memang beda. Hanya 4 detik anak ngomong. Anak buka itu amplop. Allahu Akbar. Pasti ente lagi nunggu berapa jumlahnya nih. Bagus banget. Ya pada dia fokus banget itu mata melihat melotot semua ke depan. Afwan, lastu mutakabbiran an hadza. Tak ada maksud menyombongkan diri. Jadikan semuanya positif. Ternyata ilmu yang kita dapat di pesantren bermanfaat di luar. Hanya ngomong TV One memang beda. Anak buka angkanya 27.500.000. Antum pasti kaget, apalagi anak waktu itu. Anak tutup lagi itu amplop, anak balik lagi ke finance. Mbak, ini Mbak. Si mbaknya dengan logo mengatakan apa? Mas Chandra, kenapa kok tak terima? Apa kurang? Astagfirullahaladzim. Ini hitungannya kayak gimana? Mbak itu mengatakan, Pak Chandra, mohon maaf. Di production house kami, hitungannya per second per detik. 1 detiknya 7.500.000. Oh kalau gitu anak ambil lagi amplopnya. Anak teriak tuh depan gedung TV. Ya Allah, enak banget kerjaan kayak gini ya Allah. Nawa itu saya akan cari iklan yang lebih panjang dari ini. Tuh kan nyambung kan kalau sama cowok. Kak, Allah mengabulkan Kak, karena itu adalah feedback dari alam ma'had. Ternyata ambillah ada orang-orang ini. Ada Ustaz Zaki Mirza, ada Ustaz Agung Izul Haq, Syekh Ahmad Al-Bisri. Beliau mengatakan, Mas gabung di Damai Indonesiaku. Disuruh apa di Damai Indonesiaku? Pasti you pernah mendengar audio ini. Jangan Anda lewatkan Damai Indonesiaku setiap minggu siang jam 1 sampai jam 3 sore bersama Sarung Wadimor. Endorse di situ ya. Tidak mungkin ke anak masuk TV One ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Gak bakal laku suara gue kalau gitu mah ya. Kak, 20 menit Anda bicara, otak Anda sekarang lagi liar. Ternyata keluar dari pesantren, Anda bisa berkiprah lebih banyak nanti di luar. Habis itu datanglah orang Khairul Tanjung. Mas Khairul Tanjung bilang, Mas, yang dari pesantren itu ya Mas ya. Mas, saya butuh suara sampean Mas. Bisa nggak ngisi suara di channel ini? Habis itu muncul itu ada suara seperti ini. You pasti pernah mendengar audio ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal.
pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di bioskop Trans TV. You keep on your mind. Oke. Ini materi saya banget. You pasti, Ana ngerasain 70% yang duduk depan Ana hari ini, you mengatakan, it's my passion. 75% yang duduk depan Ana, mau kelas 7, mau kelas 9, kelas berapa? Kelas 10, you teriak dalam hatinya. Oh, it's my passion. Ini manusia akan kukejar setelah keluar dari Al-Izzah. Aku harus berkiprah. Dan aku bawa Al-Izzah kemanapun aku pergi. Seperti dia membawa nama pesantrennya kemanapun dia pergi. Kalau udah dipanggil Trans TV, pasti dipanggil sama sampingnya. Kapan-kapan yuk Pak Utep. Ini anak-anak santri baru nih. Kalau you bertahan ya di sini. Kapan-kapan yuk kita studi banding ke sana. Kalau pandemi selesai, mau nggak? Enak kali kau itu, mereka yang repot nanti ya. Yuk, nggak apa-apa, studi banding, dunia broadcasting, multimedia bersama teman-teman Trans TV tadi setuju. Di Trans TV suruh ngapain? Jauh-jauh kita kan dari Bogor, anak udah punya kontrakan hanya sepetak gitu, hanya untuk ngomong di channel ini. Pasti antum pernah mendengar ada suara ini di Hazanah setiap yuk sebelum berangkat ke sekolah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu? Antum semakin terbuka matanya. Oh, ini manusianya yang ngomong ya. Kenapa? Anak orang pesantren. Tapi bisa berkiprah di broadcasting. You orang pesantren, nanti dari Al-Izzah, you dilengkapi dengan sense leadership, you bisa jadi leader di zona profesionalisme apapun nanti you ke depan. Ternyata Kak, dari alam pesantren masuk ke Rina Gunawan. Rina Gunawan bilang, Kang, sini Kang Mimpi, sini. Ente kan dari pesantren, kayaknya ada talent yang butuh MC pernikahan. Tapi yang bisa pakai bahasa Arab. Anak Ma'had berjagonya Kak. Asal jangan ngomong bahasa Arab, jangan ngaco. Jangan sampai antum buat baju Jumat ngomongnya kayak gini. Suaramu keren, tapi tarkib Arabianya nggak main. Ayyuhal ikhwah. Ana atakallamu al-lughah Arabiyyah. Hada kitab. Ahada kitab? Lah. Bal tilka qurrasa. Ayo al-ikhwah, nafidatani nawafid. Kak, kalau yuk ngomong kayak gitu, emang masyarakat antum nggak paham. Tapi orang yang paham akan geli dengernya. Ya kan? Di Rina Gunawan suruh apa? Ngomong bahasa Arab di pernikahan. Pernikahan siapa? Ini, di MC saat pernikahannya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Jakarta dan Bali. Keluar dari situ, dipanggil terakhir nih Kak ya, double film pengisi suara di Antv. Di Antv inilah kami berkiprah bagaimana melatih vokal, bagaimana melatih suara, dan you pasti pernah melihat tayangan ini. You tahu, anak yakin anak Al-Izzah gak pernah nonton film-film ini. Jangankan you, anak aja gak suka. Anak aja yang isi suaranya gak suka dan gak pernah nonton. Tiba-tiba anak ngisi suaranya Bisma melawan sang guru para surama. Ternyata tahu Kak, anak-anak pondok itu semakin kepepet, loadingnya cepat. Maka ada istilah the power of kepepet. Semakin kepepet, loadingnya cepat. Anak disuruh untuk mendubbing suara di saat waktunya sangat sempit. You pasti pernah mendengar ada suara ini di film ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Anda tahu, yang paling mahal itu tertawanya kawan. Ana pernah rekaman dari pagi sampai sore hanya tertawanya aja. Ana takut banget di situ. Ana khawatirnya keluar dari studio masih tertawa, kan bahaya kan. Ada orang yang bertanya, Mas, aku dari Makassar, Mi. Aku bertanya, Mi,
Itu suara kayak gitu, apakah sehari-hari ngomongnya kayak gitu, Mi? Ana langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Tidak mungkin saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kan. Terus aku bilang ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak, Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Nanti takut atuh kasirnya. Masya Allah, 30 menit loh Kak. You otaknya tadi berpikir, ya Allah ini orang mau ngapain? Otak lu sekarang berpikir, oh ternyata bisa ya dari alam pesantren tiba-tiba berkiprah di luar sesuai dengan karakternya. Ana broadcaster, tapi broadcaster yang santri. Ana seorang penyiar radio, penyiar yang santri. Assalamualaikum, selamat pagi, jumpa kembali bersama saya Chandra. Hari ini akan menyapa Anda dengan satu album yang akan muncul di ruang dengar Anda, dari album Noah dengan Separuh Jempolku. Ya kan? Ngomong enak gitu kan. Belajar di mana? Di pesantren Kak. Semua Anda dapatkan dari alam pesantren. Maka selama you berada di pesantren, you baca redaksi ini, people. Coba, yang di depan layar, antum baca, karena ini redaksinya paling tepat di depan layar antum. Siap ya? Wahid, Isnani, Salasa. Mulai. Belajar itu penting, jangan yang penting belajar. Kalau santri baru Al-Izza mengatakan, yang penting saya belajar, pasti nggak beres ngajarnya. Pasti gak beres belajarnya. Belajar itu penting, jangan yang penting belajar. Berdoa itu penting, jangan yang penting berdoa. Jadi santri itu penting, jangan yang penting jadi santri. Jadi manusia itu penting, jangan yang penting jadi manusia. Bisa kemana-mana. You pasti lagi mencatat di memori antum masing-masing. Karena apa? Potret santri baru di alam pesantren itu macam-macam Kak. Ada santri baru, hasil survei tim dari Sabang sampai Merauke, dari tahun 2018 sampai hari ini, santri baru di alam pesantren beda-beda. Ada santri baru yang kayak gini. Dia biasa aja di pondok. Dia dihukum, biasa aja dihukum. Kamu dijemur ya Kak ya? Biasa aja dijemur gitu ya. Biasa nyantai banget. Besok mau ujian ya biasa aja. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Ada juga santri baru yang di alam pesantren kayak gini. Dia bawaannya cemas. Sampai anak punya kawan dulu di pesantren, dia itu wajahnya itu wajah cemas. Sampai sekarang pun jadi anggota DPR, anak panggil itu orangnya itu Mister Cemas. Wajahnya itu cemas, gak ada happy-happynya gitu, cemas aja bawaannya. Dan yang terakhir adalah lelah. Santri baru, jangan sampai santri baru yang selalu lelah. Lelah wajar, tapi jangan terlalu sering lelah. You tahu, orang yang selalu berteriak lelah berarti dia belum lillah. Ana ulangi ya, orang yang selalu berteriak lelah berarti dia belum lillah. Ana ulangi ya, orang yang selalu berteriak lelah berarti dia belum lillah. Hilangkan kata lelah itu, people. Yang muncul adalah leadership, karena you belajar tentang lillah. Karena kenapa people? Belajar memang membuat lelah, tapi jika tidak pernah belajar, hidup you people akan jauh lebih melelahkan. Belajar memang lelah, tapi kalau santri baru nggak belajar, nggak mengikuti irama pesantren kelas 10 people, hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Kita harus ingat ke depan. Karena yang dikhawatirkan seperti ini apa? Yang dikhawatirkan apa? Santri baru ada loh Kak, hampir 65% tahun yang lalu. Sebelum pandemi loh. Ini sebelum pandemi. Itu stres di pondok. Kenapa? Karena dia merasakan tak enak di pondok, tak mengikuti irama di pondok, dia stres. Antum lihat videonya. Orang yang stres tuh kayak gini. Khalas. Yantahi. Sholat awalnya sampai jam 7:30. Sebelum jam 8 kita sudah bisa. Untuk semua santri berarti? Oke.
Sempit sih kalau habis maghrib itu sempit. Di Gontor juga gitu saat kemarin. Ustaz Hasan kan minta santri baru kumpulin. Cuma ya gitu, kalau habis maghrib. Ini standby di sini aja, Pak Dodi. Ini di sini aja standby. Cuma nanti pas jam pesan anak masuk, play lagi yang tadi. You lihat, ini adalah potret orang stres. Emosionalnya nanti dimainkan habis Isya. Sama santri lama digabungin. Oke. Kalau ada santri baru yang seperti itu, you tahu efeknya apa? Nih. Orang di luar sana yang selalu bermain gadget, atau you yang berada di sini tapi nggak mengikuti irama di pesantren, yang dikhawatirkan yang akan kena adalah prefrontal cortexmu. Di mana itu korteks? Korteks itu bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan dan terletak tepat di belakang dahi. Wahid, isnani, salasat. Pegang dahinya, mulai. Nah, sejak kapan itu dahi hijrah ke belakang? Ini dahi, bukan di sini. Mana dahinya, nak? Di situ ada korteks titipan dari Allah yang harus kita jaga. Kalau korteks itu kena dan rusak gara-gara stres di pondok, gara-gara santri baru gak kualitatif, yang dikhawatirkannya akan terjadi apa? Ini dia. 1. Santri baru itu akan sulit mengatur masa depan. Santri baru yang tidak dijaga korteksnya, tidak mengikuti irama di pesantren, dia bawanya suka murung. Ada nggak temanmu di ruangan di asrama yang bawanya murung terus? Berarti korteksnya kena. Yang ketiga, dia tidak sopan. Bersikap tidak sopan, tidak peduli dengan lingkungan sekitar, dan kurang kreatif. Orang-orang ini adalah yang korteksnya kena. People, santri baru, ini adalah segmen kita hari ini. Segmen kita hari ini, karena kita harus melaksanakan sholat Isya terlebih dahulu, dan nanti you semuanya dengan santri lama berkumpul kembali di sini. Masih semangat? Mau dilanjutkan? Angkat tangan kanannya, people. Kepalkan tangannya. Sebelum off air hari ini, sebelum ke azan Istiqlal Jakarta, mereka rindu dengan takbir antum semuanya. Santri baru, getarkan nadi orang tua antum di rumah, karena antum orang-orang hebat dengan takbir antum semuanya. Takbir Allah. Mereka rindu takbir antum semuanya. Takbir Allah. Turunkan kembali tangannya. Hadza min fadlillah wa sadanallahu fid darain. Naltaqibikum ba'da salatil Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini audionya pas segini ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya bicara yang berkibar sebagai sista negara Indonesia. Bangga hari ini di sore hari Jumat yang berkah, kami bersama 700 santriwati yang ada di Al-Islam Batu Malang, dan kami yang mereka adalah generasi yang pastinya akan memperharus pendidikan di bangsa dan akan dibanggakan oleh orang tuanya masing-masing. Semuanya bagi ibu, angkat tangan kanannya dan kepalkan ibu. Ya, kepalkan kanannya Nusantara merindukan takbir dari Al-Izzah Putri hari ini. Takbir! Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tepuk tangan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan kita sama di segmen ngobrol santai dengan orang-orang yang bersemangat istimewa. Pada hari ini di sebelah saya ada Ustaz Hafiz Chandayana. Beliau adalah seorang motivator nasional yang terkadang mengisi voice over di sebuah TV. Pasti teman-teman pernah dengar TV One atau Trans TV atau beberapa TV. Nah, inilah beliau itu sosok yang paling penting di belakangnya ya. Pasti kita semua penasaran. Kita boleh tanya sebentar. Pertama, kita penasaran banget apa motivasi Ustaz bisa sampai ini, bisa menginspirasi banyak orang. Pasti ada perjalanan yang Ustaz lalui, pasti ada beberapa tantangan yang pasti bikin Ustaz down atau bagaimana. Boleh sedikit menceritakan perjalanan Ustaz ini, Ustaz? Ini pertanyaan yang saya ditanyakan oleh beberapa pengikut, bahwa apa yang motivasi kami sampai ke titik ini. Saya bersama tim ini ingin menunjukkan kepada Nusantara bahwa
santri itu bisa berkiprah di luar. Karena saya kurang setuju kalau ada yang mengatakan kayaknya keluar dari pesantren itu paling bisanya ngaji. Oke, dia juga bisa. Tapi kita bisa punya skill. Ada kan nanti yang keluar dari pesantren kemudian jadi seorang host kayak gini. Host maksudnya yang santriwati. Dia ada talent santrinya karena kita lahir dalam pesantren. Kemudian hal tentangnya suka dukanya luar biasa. Karena ketemu dengan Aliza hari ini pastinya beda dengan value-nya dengan yang total. Pasti banyak yang misalkan ada pendukanya ketika kita bertemu dengan orang-orang yang bisa dengan orang pesantren pasti akan berbeda. Tapi semuanya kami nikmati perang itu, irama itu, biar itu mengesahkan audiens kita. Seperti itu. Kalau ini Ustaz, kalau selama Ustaz mengisi beberapa seminar atau voiceover kan ada beberapa tantangan yang sempat bikin Ustaz down kayak gitu. Kayak beberapa kritikan yang kayak santri kok kayak gini. Oke. Selama ini yang kami dapatkan alhamdulillah well ya, walaupun ada beberapa tantangan gitu ya. Ada beberapa tantangan, tapi itu semua bisa kita handling dengan baik. Salah satunya adalah ketika kita masuk ke pesantren. Ini mungkin saya belum ceritakan. Itu namanya sekolah master Kak. Master ini masuk terminal. Itu pesantren. Tapi ya kita masuk ke situ ternyata santri-santrinya itu preman semua. Karena dia orang terminal, anak jalanan. Itu benar-benar bukan dijadikan sesuatu yang membuka bagi kami ya, tapi amazing gitu ya. Kalau masuk ternyata itu bukan santri biasa seperti dia bisa. Tapi mereka preman, mereka itu pemulung, mereka itu anak jalanan. Tapi akhirnya kita berbaur dengan mereka. Itu jadi dakwah dan syiar buat teman-teman di sana. Itu kata-kata dan semua baik. Sekarang boleh ini memberikan wajahan satu dua patah kata buat teman-teman di rumah yang mau jadi sosok seperti Ustaz kan sendiri public figure begitu semua. Saya masih belajar. Tapi yang pasti ini pesan saya sampaikan untuk diri saya pribadi dan untuk semua all viewers di channel ini bahwa apapun profesi kita harus menjadi orang yang bukan hanya mengesankan orang sekitar, tapi kita harus benar-benar bisa memberikan yang terbaik, gitu loh kayak. Yang kedua, untuk semua viewer di Nusantara, khususnya di Aliza, bahwa kita harus menjadi orang yang suatu saat akan dibanggakan orang tua kita. Itu paling penting banget, karena kesuksesan seseorang, karena di situ ada the power of birrul walidain, kekuatan bagaimana kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Itu pasti energinya akan didapatkan luar biasa ketika kita sudah dewasa. Itu. Jadi teman-teman semua kita harus bisa mengambil limpahnya dari apa yang saya sampaikan. Ini semua berberi inspirasi yang sangat baik ya untuk kehidupan kita. Jadi kalau misalnya kita menemukan sebuah gonjang-gonjang, sebuah tantangan, langsung face your fears. Pertama harus hadapi ketakutan. Terus fix your crown, benari mahkotamu, and you have to say that you have better than this. Syukuran perhatian selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hari ini Qadarullah, anak baru tahu kalau Pak Dodi anaknya baru beberapa minggu nih, anaknya perempuan. Mudah-mudahan tertular nih buat muda nih. Di Zoom nih, Pak Dodi sini. Namanya anteng banget. Namanya siapa tadi? Alisa Hurin Maulidia. Alisa Hurin Maulidia. Masya Allah. Amin.